Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini masih melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kita masih membahas tentang dinamika gerak lurus atau dinamika partikel. Tapi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang penerapannya. Kita awali dari jenis-jenis gaya dulu. Untuk gaya itu ada beberapa ya ini ya. Ada 4 yang kita pelajari sebagai dasar untuk mempelajari penerapan. Yang pertama adalah gaya berat atau W. Semua satuan gaya adalah Newton, tetapi untuk jenisnya banyak. Yang gaya berat ini sendiri itu nanti untuk rumusnya hanya M kali G saja. Jadi ini gaya berat ini adalah gaya yang muncul akibat gravitasi bumi, sehingga arahnya menuju pusat bumi. Kemudian yang kedua itu adalah gaya normal. Gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada dua permukaan yang saling bersentuhan dan arahnya selalu tegak lurus terhadap bidang tertentu. Jadi arahnya biasanya berlawanan dengan arah gaya berat. Kemudian yang ketiga gaya gesekan atau FG. Ini merupakan gaya yang timbul akibat kekasaran dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Biasanya arahnya itu selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Jadi ini memperlambat gerak benda. Yang ketiga adalah tegangan tali. Walaupun ini namanya tegangan tali, tapi dia juga salah satu bentuk gaya. Jadi ini gaya yang muncul akibat tali yang ditarik sehingga tali akan menegang. Kita ulas satu persatu dulu dari gaya berat dulu ya. Nah, untuk gaya berat ini ya seperti yang saya sampaikan tadi bahwa besarnya gaya berat itu adalah M kali kan G, arahnya menuju pusat bumi. Kalau bidangnya miring bagaimana? Kalau bidang miring juga sama, pusat buminya kan di sini, maka kita tetap mengambil yang lurus menuju pusat bumi. Nah ini bisa diuraikan menjadi dua komponen, ada yang seperti ini dan seperti ini. Ini kalau kita uraikan pada komponen sumbu X dan ada komponen sumbu Y. Tergantung letak sudutnya ini ya. Untuk yang komponen sumbu X berarti ini. Berarti arahnya ke sini. Oh ini bisa diganti dengan W sin theta. Kemudian untuk yang komponen sumbu Y yang arahnya ke sana, ini W cos theta, di mana nilai W itu adalah M kalikan G. Nah, tetapi untuk gaya berat itu sendiri tetap ini. Ini ada dua, gaya berat adalah komponen sumbu X, dan ini komponen sumbu Y. Kalau gaya beratnya yang secara umum adalah yang tetap yang menuju pusat bumi, W ini. Kemudian berikutnya gaya normal. Kalian perhatikan di sini. Ini ada beberapa, ini hanya contoh aja supaya kalian paham. Jadi kalau gaya normal, kalau ini bentuknya biasa saja, berarti ini jadi semua gaya itu nanti kita resultankan atau dijumlahkan dengan catatan satu garis, walaupun itu berlawanan. Kalau berlawanan tinggal kita kasih min. Itu kalau bendanya diam, maka itu sama dengan 0. Sigma fx sama dengan 0. Ini kita jumlahkan. Selama dia diam loh ya. Tapi seandainya dia bergerak, maka sigma fx sama dengan M kalikan A. Tapi ini berhubung dia diam, gaya normalnya sigma fx sama dengan 0. Nah, F-nya ada apa aja dong? Ada 2, ada N, ada W. Nah, ada N, ada W. Berarti ini N-nya yang ke atas kita kasih positif, yang ke bawah kita kasih negatif. Jadi di sini plus min arahnya ini kita perhitungkan karena gaya merupakan salah satu vektor. Jadi tidak hanya nilai saja tetapi arahnya juga kita perhitungkan. N ke atas, W-nya ke bawah. Berarti N-nya plus, W-nya
min sama dengan 0. Kalau W kita pindah ruaskan, maka ketemu gaya normal sama dengan nilai W. W itu adalah gaya berat tadi. Kalau bidangnya miring bagaimana, Bu? Misalkan seperti itu. Nah, lihat ini kalau bidang miring. Tadi untuk bidang miring besarnya gaya W. Bisa kita uraikan menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Kamu lihat gaya normal itu kan tegak lurus terhadap bidang sentuh. Arahnya yang ke sana. Sama, sigma F sama dengan 0. Tapi ini yang dipakai adalah yang ini saja. Nah, ini yang satu garis. Kalau yang ini kan tegak lurus, maka tidak bisa dijumlahkan. Nah, yang ke atas kita kasih plus N. Yang ke bawah W cos theta kita kasih min. Karena arahnya melawan N. Maka ketika ini dipindah ruaskan, min pindah ruas jadi plus. Oh, maka besarnya gaya normal adalah W cos theta. Berikutnya, yang ketiga, kalau seperti ini Bu, ini antara A dengan C apa bedanya? Antara A dengan C perbedaannya di sini. Jadi ini ada sebuah benda diletakkan di lantai. Kalau yang ini diletakkan di lantai saja. Kalau yang ini diletakkan di lantai dan didorong dengan gaya F. Diletakkan di lantai dan didorong. Nah, kita resultankan semua. Dilihat arah gayanya. Yang ke atas N kita kasih plus, W ke bawah min, F juga ke bawah min. Dijumlahkan semua. Pokoknya semua gaya yang segaris ini kita jumlahkan. Nilainya sama dengan 0. Kemudian untuk ini setelah ini kita pindah ruaskan, min W pindah ruas jadi plus W, min F pindah ruas jadi plus F. Oh, berarti besarnya gaya normal adalah ini. Gitu ya. Nanti cara untuk mencari gaya normal. Jadi gampangannya semua gaya yang satu garis kita resultankan, kita jumlahkan. Dengan catatan gaya-gaya yang berlawanan kita kasih tanda negatif. Selama benda itu diam, hasil penjumlahannya adalah sama dengan 0. Itu. Berikutnya, gaya gesek itu adalah gaya yang memperlambat gerak benda. Ada dua di sini. Ada gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis itu dimiliki ketika benda itu masih diam atau hampir bergerak. Besarnya mu s kalikan gaya normal yang kita bahas tadi. Sedangkan gaya gesek kinetis itu gaya gesek yang uh, yang ada pada benda yang sudah bergerak. Ini mu k dikalikan n. Ada dua ya, statis dan kinetis. Ini ketika benda masih diam atau hampir bergerak. Ini yang dimiliki oleh benda yang sudah bergerak. Dengan catatan n itu adalah gaya normal. Berikutnya, tegangan. Nah, tegangan tali saya katakan tadi gaya yang muncul akibat tali yang ditarik sehingga talinya tegang. Nah, seperti ini gambarannya. Dia ditarik oleh beban kotak ini, talinya ditarik oleh kotak, maka tali-tali ini akan menegang. Sehingga T1 dan T2 itu adalah tegangan tali. Walaupun itu T, tapi itu juga salah satu bentuk gaya. Jadi nanti kalau ada suatu sistem, kok ada T-nya, kemudian ada F, maka bisa kita resultankan selama satu garis. Oke, sekarang pengenalan gaya sudah ya. Kita masuk pada penerapan pada dinamika partikel. Yang pertama pada elevator atau lift. Nah, sekarang. Tadi pada proses diskusi kalian ada pertanyaan. Apakah kalian pernah naik elevator atau lift? Ketika lift bergerak ke atas, apa yang kalian rasakan? Ketika lift bergerak ke bawah, apa yang kalian rasakan? Maka akan terjawab di sini. Jadi biasanya yang kalian rasakan mana? Ketika lift bergerak ke atas, kaki kalian pasti akan menahan berat badan kalian lebih berat.
Iya apa enggak? Pasti akan tersentak seperti itu ya. Tapi ketika lift bergerak ke bawah, badan kalian akan terasa lebih ringan. Seperti itu. Itu nanti bisa kamu praktekkan ya. Jadi prakteknya gimana caranya? Dan prakteknya caranya pakai timbangan kalian ketika naik lift. Liftnya pas ke atas, timbangannya pasti nanti akan terasa berat. Ketika lift bergerak ke bawah, maka timbangan akan berkurang. Kok bisa begitu? Nah, kita bahas di sini. Nah, ini berlaku hukum 2 Newton. Kalau tadi untuk benda-benda yang diam, sigma F sama dengan 0. Tetapi berhubung ini lift ini tadi bergerak ke atas dan bergerak ke bawah. Ini lift bergerak ke atas, ini bergerak ke bawah, maka sigma F itu sudah sama dengan M kalikan A. Kalau dia diam, ini sama dengan 0. Berhubung dia bergerak, M kalikan A. Nah, sekarang cara menentukan penjumlahannya F-nya ini nanti bagaimana? Itu kita lihat, ini A itu arahnya ke atas. Maka gaya-gaya yang ke atas, kita yang arahnya sama dengan A, kita positifkan. Nah, ini ya. Kebetulan ini gaya antara W dengan N itu satu garis. Satu garis ya, garis vertikal semuanya. Tidak ada gaya yang arah horizontal. Kalau ada, tidak bisa kita jumlahkan. Arah vertikal. Lah, A ke atas. Yang ke atas antara dua F ini, antara dua gaya ini yang mana? Oh, ternyata N. Maka N kita ambil positif. Kemudian W-nya melawan A. W-nya kita ambil negatif. Penentuan rumusnya seperti itu. Ya. Kemudian N sama dengan W-nya pindah luas jadi plus. Jadi min pindah luas jadi plus. W sendiri adalah M dikalikan G. Ya, paham ya? Ada M, bisa dikeluarkan. Bisa ditulis satu aja dengan catatan G dengan A, kita jumlahkan, kita kurung. Muncullah rumus gaya normal ini. Jadi berat badanmu yang ditimbang ketika lift naik ke atas itu bukan berat badan yang sesungguhnya, tetapi dia adalah gaya normal. Jadi seolah-olah yang dirasakan. Kalau berat badan sesungguhnya yaitu adalah W. Tetapi kalau berat badan yang dirasakan atau seolah-olah dirasakan itu adalah gaya normalnya. Begitu ya, paham ya? Jadi G plus A. Kenapa kok jadi berat? Karena yang harusnya hanya M kalikan G saja, sekarang ditambahi dengan M dikalikan percepatannya lift. Seperti itu. Nah, sekarang yang turun bagaimana, Bu? Kalau turun berarti arah percepatannya, arah gerakannya ke bawah. Sama caranya dengan yang ini. Sigma F sama dengan M kali A. Dicari gaya antara N dengan W yang arahnya sama dengan A. Yang mana? Oh, ternyata yang W. Maka W kita positifkan. Yang melawan siapa? N. N kita negatifkan. Beda ya, ini posisinya terbalik ya. Ini N min W, ini W min N. Kenapa terbalik? Karena tadi caranya seperti ini. Oke, sekarang kita buat N ini berdiri sendiri. Bisa ini kita pindah luaskan jadi plus, M kali A-nya pindah ke sini jadi min. Boleh seperti itu. Maka akan menjadi W min M kalikan A. W sendiri M kalikan G. M kita keluarkan, min kita kalikan G min A. Nah, jawab sudah. Kenapa ketika lift bergerak turun kok badan terasa ringan? Karena yang harusnya berat badan itu M kalikan G sekarang dikurangi dengan M dikalikan percepatannya lift. Seperti itu ya. Paham ya? Jadi cara penentuannya seperti itu. Pada katrol. Nah, sekarang kalau kalian lihat, ini ada dua buah katrol. Ini dihubungkan dengan tali, ada satu buah katrol, ada dua buah beban, M1 dan M2. Kemudian ini dihubungkan dengan tali.
Pasti ada tegangan tali ya di sini ya, karena tali ini ditarik oleh M1 dan M2, pastinya ini juga beban. Nah, antara M1 dan M2, misalkan ini dilihat dari gambarnya kok besar M2 ya, berarti kira-kira nanti arah gerakannya ngikuti arah dari W2. Oh, berarti muternya nanti ke sana. Paham maksud saya? Jadi nanti ini yang saya lingkari ini bisa kita uraikan menjadi seperti ini. Kalau saya potong bentuknya menjadi seperti ini nanti gunanya untuk menentukan rumusnya. Ini yang saya lingkari ini, saya potong, saya pindah ke ini. Nah, ini nanti gunanya untuk menentukan besar tegangan tali. Kalau untuk percepatan sistemnya, ini tadi kita sepakat ya, gerakannya ke sana. Gerakannya menuju ke beban yang memiliki massa besar atau memiliki berat yang lebih besar. Sekilas kita lihat kotakan antara M1 dengan M2 itu besaran M2. Berarti gerakannya mengikuti M2 atau ke arah M2. Berarti A-nya nanti ke sana. Menentukan percepatan sistem A. Gampang sekali caranya. Massa yang besar dikurang massa yang kecil dibagi total massa kali percepatan gravitasi. Kebetulan massa yang besar adalah M2. Kalau seandainya yang besar adalah M1, berarti ya M1 dikurangi M2 per M1 plus M2. Berhubung ini yang besar adalah M2, maka M2 dikurang M1 per total massa M1 plus M2 dikali percepatan gravitasi. Ini hasilnya berapa? Kalikan dengan G. Menentukan besar tegangan tali sekarang. Nah, sekarang kita mengambil satu sistem ini saja. Tidak usah semua, nanti kalian pusing. Cukup ambil satu ini, kita lihat. Kita potong hasil potongannya ini. Masih sama, sigma F sama dengan M kalikan A. Berhubung ini miliknya 2, maka ini boleh kita kasih nama sigma F2. Yang bergerak ini ya, M2 dikalikan A. A-nya kita peroleh dari sini tadi. Nah, sekarang arah A-nya kan dia ke sini, ke bawah. Dilihat gaya-gaya yang arahnya searah ataupun berlawanan tapi satu garis. Ke bawah ini yang vertikal, satu garis. Yang arahnya sama dengan A yang mana? Yang sama dengan A adalah W2. Yang melawan siapa? T. Yang melawan adalah T. Kita minkan. Oke, seandainya min ini kita pindah ruaskan. Jadi plus M2 min A kita pindah ruaskan jadi min M2 kali A. Maka muncul T sama dengan W2 min M2 dikalikan A. Nah, tegangan talinya besarnya. Oh, ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Nah, ini M2 kalikan G min M2 kalikan A. Sama-sama ada M2. Kita keluarkan, tinggal G dikurang A. Seperti itu ya, paham ya? Bicara menganalisa rumusnya nanti caranya seperti itu. Berikutnya, dua benda yang diletakkan pada bidang datar yang ditarik. Sekarang seperti itu. Cara masih tetap sama, tidak ada yang berubah. Caranya seperti itu. Jadi ini sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F sama dengan M kalikan A. Sebentar. Seperti itu ya. Nah, hanya saja, kenapa kok ini M1 plus M2? Karena ini ada dua benda. M1 plus M2. M1 plus M2 kalikan A. Nah, F-nya sendiri dilihat pada yang arah horizontal. Karena dia gerakannya ke sana, dia ditarik dengan gaya F arahnya ke sana. Berarti gerakannya ke sana. Jadi ini dua benda hubungan dengan tali ditarik dengan gaya F. Kalau diuraikan gayanya seperti ini.
abaikan arah-arah yang vertikal, gaya yang vertikal. Karena kita menggunakan gaya-gaya yang searah dengan arah gerak benda. Berarti mana saja yang dipakai? Yang dipakai tentunya ini, tapi ini berhubung saling berlawanan dan dia ini besarnya sama, maka ini saling meniadakan antara T1 dengan T2 ini. Kalau sigma kan nanti hasilnya 0, maka yang kita pakai adalah F, gaya gesek 1 ini, benda 1, dan gaya gesek benda 2. Kalau yang ini, yang atas bawah, ini tidak bisa kita jumlahkan karena tidak searah ataupun berlawanan. Tegak lurus, tidak bisa dijumlahkan. Nah, sekarang yang searah dengan arah gerakannya A ini tadi adalah F. Kalau dia ditarik ke kanan, tentunya benda juga akan dipercepat ke kanan. Maka ini yang arahnya sama dengan A adalah F. Yang melawan siapa? Ini gaya gesek 1 dan gaya gesek 2. Gesekannya benda 1 dengan lantai dan gesekannya benda 2 dengan lantai atau bidang. Seperti itu ya. Kalau bidang ini kasar, G-nya tentunya ada nilainya. Seandainya bidangnya ini licin, lantainya licin, sempurna, sangat licin, tapi tidak ada gaya gesek, maka ini nilainya 0. Maka rumus F-nya tinggal M1 plus M2 dikalikan A. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian berikutnya, dua benda yang salah satunya menggantung dihubungkan dengan katrol. Ini simpel, ini hampir sama dengan yang dua benda yang dihubungkan dengan katrol yang sebelumnya. Lihat ini sama. Bentar. Nah, ini untuk sigma F sama dengan M kali A. Mohon maaf, ini A-nya harusnya A kecil ya. Nanti kalau kalian menulisnya A kecil, bukan A besar. Nah, dilihat dari sini. Nah, ini gaya yang melawan adalah ini. Walaupun antara ini dengan ini itu tegak lurus, tetapi dia berpengaruh besar terhadap arah gerakannya. Jadi ketika ini dihubungkan dengan beban W, tentunya dia akan tertarik ke bawah. Siapa yang menarik? Yang menarik adalah beban W. Sehingga sigma F sama dengan M kali A. M-nya total, karena dua-duanya yang ditarik, berarti M1 ditambah M2 dikalikan A. W-nya yang searah dengan percepatan yang mana? Karena dia bergeraknya ke bawah. Kalau dia bergerak tentunya ke bawah ya. Karena yang menarik adalah ini. Kecuali ada gaya yang menarik arah ke kiri. Kebetulan ini nggak ada. Ini hanya ada gaya gesek aja. Nah, W2 arahnya sama dengan arah gerak benda. Maka ini plus. Gaya gesek yang menggesek siapa? Yang menggesek hanya satu aja. Karena yang bersentuhan dengan bidang hanya ini. Yang benda 2 tidak bersentuhan dengan bidang. Oh, dia melawan arah gerak. Maka dia min. Karena bidang kasar, maka ada gaya geseknya. Seandainya bidang ini sangat licin, nilai Fg sama dengan 0, sehingga rumusnya akan menjadi seperti ini. Kehilangan Fg, hanya W2 sama dengan ini saja. Seperti itu. Terus, berikutnya, benda yang diletakkan pada bidang miring. Benda yang diletakkan pada bidang miring. Nah, ini sama dengan tadi untuk W bisa diuraikan ada W sin dan W cos. Nah, kenapa kita nanti menggunakannya tentunya yang sama dengan arah gerakan benda. Kalau ini pasti gerakannya arahnya ke sana. Miring ya, arah miring. Arah gerakannya ke sana. Kebetulan bendanya 1, maka sigma F sama dengan M kali A saja. Hanya ya masanya benda ini dikalikan A. Dilihat karena di arah gerakannya ke sini, yang searah dengan arah gerakannya siapa? O, W sin theta. Yang melawan siapa? Yang melawan adalah gaya gesek. Maka W sin theta min Fg sama dengan M kalikan A. Abaikan ini, karena tidak bisa diresultankan. Yang kita pakai hanya benda-benda yang gaya-gaya yang arahnya satu garis. Kebetulan yang satu garis dengan arah gerak benda adalah W sin theta dengan Fg. W sin theta searah,
kita kasih plus. FG gaya gesek berlawanan arah dengan arah gerak, mau kita kasih min. Kalau bidang kasar, FG-nya ada nilainya, bidangnya licin, FG nilainya 0. Rumusnya tinggal tersisa ini.